Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana, mahasiswi PLPG Universitas Patimura. Hari ini saya akan melakukan PPL dengan aksi keempat yang bertopikkan self manajemen mengurangi kebiasaan terlambat datang ke sekolah dengan melakukan bimbingan kelompok kepada siswa dan siswi yang berjumlahkan 8 orang. Terima kasih. Masuk, salam. Silakan dulu. Salam. Salam. Silakan dulu. Silakan dulu. Silakan dulu. Baik, terima kasih atas kedatangannya. Ibu sangat berterima kasih kalian karena telah menyempatkan untuk datang ke ruangan ini untuk melakukan bimbingan kelompok. Sebelum kita mulai bimbingan kelompok hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu agar bimbingan kelompok hari ini menjadi bermanfaat dan diberi kelancaran. Jadi minta tolong saja pimpin teman-temannya untuk berdoa. Teman-teman, sebelum kita berdoa, langkahnya mari kita berdoa dulu kepada kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sudah tahu kenapa Ibu ajak datang ke ruangan ini? Sudah ada yang tahu? Ada. Ibu tanya, apakah di sini ada yang merasa diundang di sini terpaksa seperti itu? Terpaksa atau gimana perasaan kalian? Karena keinginan. Oh, karena keinginannya, betul ya Zaga. Jadi tidak ada yang memaksa ya Zaga? Tidak, Bu. Tidak, oke. Topiknya hari ini sudah tahu kan? Sudah, Bu. Sudah. Topiknya sudah tahu? Belum. Ya, oke. Hari ini kita bahas tentang topiknya ini self manajemen waktu untuk mengatasi keterlambatan datang ke sekolah. Jadi kalian Ibu minta, di sini kan udah berapa kali Ibu lihat ada beberapa nama seperti nama Dion, nama Zagat, nama ini ya, si Raihan juga udah berapa kali, dan termasuk nama-nama yang lain. Nanti Ibu kalian bisa cek di akhir bimbingan kelompok ini ya. Udah berapa kali termasuk tidak masuknya. Sini ada yang beberapa alasannya karena motor dan lain-lain. Nah, untuk Ibu pengen tahu itu kenapa ya? Ibu tanya dulu sama Zagat Hati. Kenapa Zagat bisa terlambat? Nah, kalau bangun ditinggalin bis. Belum bangun, Ditinggalin bis. kalau ini kamu Jangan bangun. kesiangan bangun. Kamu dia Jangan dulu. kesiangan juga. Kalau Rehan Nggak biasa pergi lagi. nggak terbiasa bangun pergi pagi. Kalau ini ketinggalan bangun aku motor kesiangan juga. Jadi kelompok tadi dilakukan 45 menit, kurang lebih 65 menit. Topiknya ini self manajemen waktu untuk mengurangi perilaku keterlambatan datang ke sekolah. Nah, dengan harapan pertama kalian yang bisa self manajemen waktu sehingga tidak datang terlambat terus menerus. Yang kedua itu harapan kami guru BK-nya. Yang kedua, kalian bisa mengatur waktu kalian dengan lebih baik lagi dan paham apa arti self manajemen itu. Paham? Paham. Sudah pernah melakukan
konseling tadi? Konseling ini udah pernah belum kalian melakukannya? Belum. Nah, dalam bimbingan kelompok di sini ada beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan. Kenapa disebut dengan asas kerahasiaan? Jadi kalian di sini jangan ragu-ragu untuk menyampaikan pendapat atau kesanggahan atau komentari temannya. Di sini namanya asas kerahasiaan. Kita sepakat tidak boleh menceritakan kepada orang lain di luar kelompok ini. Ini namanya bimbingan kelompok. Jadi kita pecahkan masalahnya dengan dinamika kelompok. Jadi orang lain, apa yang ditanya orang lain, kita tidak boleh menyampaikan apa yang kita sampaikan di sini. Misalnya si Suci menyampaikan datang terlambat ke sekolah karena masalah keluarga, Pak, motornya nggak ada, misalnya nggak datang ke sekolah, misalnya nggak bisa, Bu, uangnya nggak ada. Kamu nggak boleh ceritain ke luar. Misalnya, tahu nggak, si Suci itu datang terlambat karena uangnya nggak punya, gitu. Nggak boleh, ya, sepakat? Nah, ada juga namanya asas keterbukaan. Jadi asas keterbukaan ini kita boleh terbuka menceritakan apapun. Tapi di sini dibatasi dengan topik layanan bimbingan konseling kelompok dengan tema saya manajemen waktu untuk meningkatkan untuk mengulangi semangat kalian untuk cepat datang ke sekolah gitu. Jadi ibu harapkan dengan bimbingan kelompok ini kita bisa manajemen waktu dengan baik. Paham? Paham. Nah, sebelum ibu mulai, ini udah termasuk tahap awal ya, sudah lewat. Terus itu pembukaan sudah juga lewat. Nah, ini tahap inti, kita akan menuju tahap inti. Apa yang kalian rasakan? Masih tegang atau sudah enak? Sudah enak, Bu. Sudah enak. Jadi jangan sampai di tahap inti ini kalian masih ragu-ragu, masih belum terbuka ya. Ibu harap kalian terbuka. Paham? Paham. Baik, materi di sini tentang set manajemen waktu. Ada yang tahu nggak tentang set manajemen waktu itu apa? Ada? Tidak. Ada? Bisa menyampaikan sebelum ibu jelaskan set manajemen waktu. Ada yang tahu? Tidak tahu. Oke. Nah, set manajemen ini adalah kemampuan kita mengatur waktu. Jadi misalnya kita masuk jam berapa? 7.15. Nah, sebelum 7.15 ini kita harus tahu jam 7.15 harus datang ke sekolah. Jadi gimana kira-kira caranya kita biar cepat datangnya gitu. Kira-kira sebelum 7.15 itu kan harus nyampe sini kan? Mandinya pukul berapa? Coba lihat. Kira-kira kalau tepat waktu itu mandinya harus pukul berapa? Berapa Dion? Gak apa-apa, tanya dulu, gak apa-apa. Ini kan hanya ibu minta pendapat, gak perlu tanya Rehan. Jam berapa kira-kira? Jam 5. Kalau Rehan? Jam 6 harus mandi ya. Coba pendapat Zagat. Kira-kira mandinya pukul berapa? Jam 5. Zagat di mana rumahnya? Terus. Oke. Dion jam 5. Dion jam berapa? Jam ya. Jadi mungkin beda-beda ya, yang Terubus, yang arah Terubus sama ibu mungkin berbeda karena jarak juga berbeda. Nah, itu namanya salah satu set manajemen waktu ya. Nah, mungkin ibu tanya Lili jam berapa biasanya? Jam 6. Jam 6 harus mandi. Oke. Nah, itulah yang menyebabkan kalian kalau udah pinter, jadi jam 6 harus mandi. Jam 6.30 mungkin udah sarapan atau udah berangkat? Sarapan dulu. Jadi jam berapa? Jam 5.40. Seperti itu. Jadi harus tepat waktu ya. Nah, kalian itu sering nama-nama kan udah ibu catat nih. Ketika hari Rabu juga ibu piket kalian juga dan beberapa di sini ini antara kalian ini yang pernah datangnya. Nah, itu kenapa penyebabnya datang terlambat itu? Kenapa datang terlambat?
bangunnya telat, kesiangan. Oke. Kamu kesiangannya pukulnya beda pukul berapa bangunnya? Kenapa bisa kesiangan? Jam 6 paling om sering hampir bangun Jam 6 itu sudah terlambat. aku bangun jam 5. Oh, dia jam 5. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ketika jam 6 kamu kalau udah bangun jam 6 itu udah terlambat, pasti terlambat. Oh iya. Kira-kira set manajemennya waktunya itu udah ada belum di kamu? Belum. Kenapa belum ada? Karena tidak terbiasa ya. Juga ada pepatah mengatakan bisa itu adalah biasa. Jadi sesuatu yang udah kita biasa, kemungkinan itu akan terbiasa. Ya, mungkin yang tadi bangun jam 5 kalian harus pintar memanajemen waktu biar tidak terlambat lagi ya. Pertama, kalian harus bangun pagi. Pukul berapa tadi sepakatnya? Jam 5 lah ya. Kalau rumahnya jauh, kalau di Kobak mungkin bisalah bangun jam 6. Terus kalau jam 5 mandi, makannya harus jam berapa sarapannya? Setengah 6. Berangkatnya? Jam 6. Jadi kalian harus mulai ya men-set manajemen waktu kalian ya. Terkait kendala-kendala tadi ada yang seperti ini terlambat datangnya karena bus ya, tinggalan bus. Kalau Rehan, kenapa Rehan? Tidak terbiasa pergi sekolah pagi. Kenapa? Tidak terbiasa sekolah pagi. Nanti di SMP kemarin, kenapa di SMP kemarin? Siang juga. Masuknya di SMP jam berapa? 7.12 jam 7. Jam 7.12. Jam 7 ada 7.12 ada rumah sekolah. Tapi bisa? Bisa. Bisa. Karena dekat jaraknya. Di sini harus berapa jauh gitu, karena jauh. Iya. Kalau kamu siang bangunnya di rumah nggak dibangunin orang tua? Teman. Jadi akibat kamu salah satu alasannya karena terlambat karena di apa? Nunggu teman. Di rumah dimarahin ayah nggak? Dimarahin. Oke. Kalau kamu nak? Kesiangan. Bangun jam berapa kesiangan? Jam 6 lewat. Dimarahin mama tak? Enggak. Dibiarin mau sekolah atau tidak? Dibangun dulu. Selain itu buat itu beli. Oh. Pokoknya nanti setelah bimbingan kelompok ini tidak ada lagi yang namanya bangun siang, Bu. Kamu harus punya set manajemen waktu ya. Coba jaga hati. Kalau aku kesiangan Facebook, lama datang bisnya. Oh, bisnya itu lama datangnya. Oh iya. Kalau dari dulu sendiri udah siap ya? Udah siap. Coba. Siang juga Bu. Kesiangan kenapa? Ini bangun. Karena bangun. Terlambat bangun. Tidurnya jam berapa? Jam 10:30. Setengah 11. Ngapain tidur sampai jam setengah 11? Chat-chatan sama gebetannya? Enggak. Tidak. Kira-kira ngapain tuh sampai jam 11 baru tidur? Mabar. Mabar. Apa kepanjangan mabar? Siapa tahu dia nggak tahu. Dan sama-sama. Oh iya, sama-sama. Kalau Suci? Nunggu motor. Jadi gantian motornya cuma satu. Oh 2. Satunya untuk ayah kerja. Satunya untuk ibu juga. Jadi dipakai ibu dulu ngantar adek gitu ya. Oh ya. Nanti setelah ini Suci jangan lagi ya. Tadi ketinggalan bus. Yang ini sama. Ketinggalan bus juga. Oh ya. Nah, oke, itu alasan-alasannya ya. Kira-kira nih dampak kalian untuk dampak ini apa artinya? Akibat. Kira-kira sebab itu ada, pasti ada akibatnya. Nah, kira-kira kalian datang terlambat itu ada nggak ininya dampaknya untuk kalian? Ada. Apa Rehan dampaknya kan? Terburu-buru betul sekali. Terus terburu-buru apa lagi kan? Akibat terburu-buru tadi apa?
Jatuh dari iya, jatuh dari motor. Rehan, ibu tanya lagi sama Rehan, apa akibatnya kalau datang terlambat? Nah, disuruh apaan? Disuruh apaan? Disuruh apa biasanya? Sama guru piket kalau datang terlambat. Disuruh bersih-bersih ya? Oh iya, disuruh bersih-bersih ya. Jadi itu pasti ada sebab akibatnya. Pasti kalian dapat hukuman ya. Kalau kamu naik, apa kira-kira sebabnya? Kalau akibatnya kamu datang terlambat, dihukum. Apa lagi? Selain hukum, disuruh pulang nggak? Kalau udah kesiangan banget. Iya, gerbangnya tutup. Akhirnya kamu bisa disuruh pulang. Sini siapa yang udah pernah disuruh pulang? Atau gerbangnya tutup, jadi langsung pulang? Tidak pernah. Jadi cuma sebatas buru-buru dikasih hukuman aja, cukup ya. Ya, pokoknya nanti ketika kita selesai bimbingan kelompok ini, kalian udah bisa men-set manajemen waktu, kalian udah bisa paham, udah bisa mengerti. Oh ternyata seperti ini Bu. Penting nggak kira-kira manajemen waktu? Penting ya. Sekarang kalian masih sekolah. Coba nanti kalau kalian udah bekerja, orang mau tidak mau kamu harus datang jam 7.15. Kamu mau tidak mau harus datang jam berapa? 7.15. Kira-kira kalau kalian nanti udah bekerja lewat dari jam 7.15 nggak datang-datang, diapain bosnya? Dipecat ya, dipecat, diberhentikan. Jadi kamu harus punya manajemen waktu sedini mungkin. Nah waktunya tepat ini, waktu sekolah seperti ini, mengasah manajemen waktunya. Paham? Ada video karena setelah datang ke sekolah, silakan disiasati apa ada makna dari video ini, apa videonya baru. Oke, cukup ya. Kira-kira apa yang bisa kalian lihat dari video ini tadi? Siapa yang bisa menyampaikan apa manfaat pelajaran yang akan dipelajari dari video yang kita tonton bersama-sama tadi? Coba katakan. Ya, Fauzan. Coba Fauzan. Kira-kira apa yang kamu tangkap dari video ini? Terburu-buru mengakibatkan kecelakaan di jalan. Iya. Terus Gerbang ditutup. gerbang ditutup. Terus Ketinggalan pelajaran. Dimarahi oleh guru. Dimarahi oleh guru. Baik. Sepakat? Sepakat ya. Nah, ini adalah dampak dari terlambat tadi. Seperti yang sebelum kita nonton video tadi, karena kita bahas itu dampak-dampaknya. Nah, setelah ini Ibu pengen tahu dulu dari Suci. Suci, apa yang kamu harus perbaiki, Suci? Ada nggak sikap yang manajemen kamu yang kemarin itu kan salah nih? Apa yang harus kamu perbaiki? Apa yang kamu perbaiki? Misalnya apa? Pagi, apa lagi? Pernah di awal. Ya, ini Lili. Jangan tidak boleh bergadang dan mengurangi main game di malam hari. Oh ya, betul sekali ya. Jadi kalian harus mulai memperbaiki apa yang salah ya dari kalian. Nah, apa yang kira-kira tidak baik harus diperbaiki. Pokoknya kalian punya set manajemen waktunya itu udah mulai ya.
Terus ada di sini juga yang merasa gimana perasaannya setelah melakukan bimbingan ini. Coba ibu tanya jaga hati. Apa yang kamu rasakan jaga hati? Baik. Lumayan baik. Kira-kira mau nggak memperbaiki waktunya? Mau. Mau. Oke. Nah, setelah sampai ke tahap pengakhiran, ya, tahap pengakhiran ini ibu pengen tahu apa yang manfaat yang kalian rasakan. Ibu pengen dengar kesan atau apa sih rasanya misalnya setelah melakukan bimbingan kelompok ini dengan saya kelompok tadi, ya. Kira-kira nih kesan-kesan itu apa saja? Nah, siapa yang ingin menyampaikan kesan-kesannya? Saya Ya, Zagar. Gimana kesan-kesannya Zagar setelah melakukan bimbingan kelompok ini, Zagar? puji Tuhan baik. Saya bisa berhenti dalam kelompok ini karena saya sudah mendengar dalam kelompok manajemen ini waktu saya mau berubah dan lebih baik. Baik. Itu dari Zagar. Nah, ini kan dari laki-laki nih. Dari sebelah perempuan nih, Ibu rasa siapa yang ingin menyampaikan kesan-kesannya? Oh ya, ya Betty, yang tadi diem aja, ya Met. Kira-kira kesan-kesannya apa, Met? Alhamdulillah setelah mendengar materi ini saya lebih baik lagi dan menyadari bahwa yang saya lakukan tadi salah dan saya menyadari bahwa Set manajemen waktu. self manajemen waktu itu penting untuk dunia kerja nanti. Ya, baik ya. Ingin siapa yang lagi yang ingin menambahkan? Yang ingin menambahkan tidak? Tidak. Cukup ya. Jadi begitulah ya. Jadi Ibu tutup di sini self manajemen waktu ini memang sangat baik ya. Ketika kalian kerja nanti itu harus ada self manajemennya. Salah satu caranya ini dari awal dari sinilah ya, datang ke sekolah tepat waktu. Jadi kalian harus tahu nih, kira-kira jam 7.15 itu harus datang ke sekolah tepat waktu. Nah, kalian harus tahu, oh bangunnya harus jam berapa, tidurnya harus jam berapa, kalian harus tahu gitu ya. Jadi kalian harus bisa meng-set manajemennya itu memang udah terbiasa seperti itu. Dan satu lagi, sesuatu hal yang baru itu ketika kita rasakan sulit, tapi kelama-lamaan itu mudah terbiasa. Sebab siapa yang di sini yang kalau bertepuk tangan itu ada yang seperti ini, ada ketika disuruh tepuk tangan, ada yang seperti ini, ada yang seperti ini. Ya, ketika disuruh tepuk tangan seperti ini merasa tidak enak ya, enakan yang seperti ini. Tapi ketika ada yang enakan tepukan disuruh tepuk tangan seperti ini, tapi dia disuruh tepuk tangan seperti ini, enak nggak? Tidak. Tapi setelah terbiasa seperti ini, enak. Jadi seperti itu ya. Sesuatu yang kita mulai itu memang sulit ya. Kita rubah kebiasaan itu. Tapi lama-lama itu akan mulai terbiasa. Pokoknya kalian harus bisa. Anak-anak ibu seperti ini adalah anak-anak yang terpilih ya. Terpilih ke sekolah ini sudah terpilih untuk hadir untuk hadir di ruang BK ini anak-anak yang terpilih, maka ibu harap kalian harus berusaha memperbaiki kesalahan, memperbaiki waktu yang terbuang dengan percuma. Paham? Nah, ini ada LKPD. LKPD ini adalah instrumen penilaian proses manajemen kelompok ya. Ada beberapa yang akan Ibu jelaskan. Ini sama. Ini juga. Nah, ini adalah instrumen yang harus diisi ya, atau ini. Nah, ini harus diisi nanti Ibu ambil di pengakhiran ya. Setelah pelajaran bimbingan kelompok ini selesai, kalian isi ya. Nah, ini harus diisi.
Kira-kira dari yang diisi tadi ada nggak yang tidak paham? Coba lihat dulu. Kira-kira ada yang nggak paham? Paham semua? Nah, di sini ada yang namanya hal-hal baru dari perolehan kelompok terkait set manajemen atau mengulangi datang terlambat ke sekolah. Ini diisi semua ya. Nanti diisi setelah ini. Nah, Raihan paham? Sudah? Ada yang ingin ditanyakan ke Raihan? Oke, nah ada poin 4 nih tentang rencana apa yang Anda lakukan dalam minggu depan setelah mengikuti layar konseling kelompok. Nomor 4. Yang nomor 4 adalah KPD siswanya. Nah, itu. Sudah? Nah, di sini ada rencana apa yang akan dilakukan minggu depan setelah mengikuti layar konseling kelompok. Ini yang akan kalian tanyakan, nanti ditulis apa yang kalian lakukan ketika 2 minggu ke depan. Mungkin bangun cepat ya, terus tuh apa lagi? Jangan begadang dan lain-lain. Nah, nanti ditulis, tapi setelah ini saja. Nah, karena mungkin untuk singkat waktu, nanti ini dituliskan, nanti kita tutup dulu ya. Nanti ini boleh dibawa pulang atau dibawa ke kelas dulu. Nanti kembalikan ke ibu setelah pelajaran. Setelah ini pelajaran siapa kalian? Bahasa Inggris. Kamu pelajaran siapa? Matematika. Bu Penny. Oh, kamu pelajaran siapa? Seni tari juga. Dion pelajaran siapa ya? Baik, setelah ini Pak. Baik, setelah pelajaran ini, setelah memilih kelompok ini kalian isi aja di kelas ya. Nanti setelah pelajarannya selesai, nanti dikembalikan ke ibu, biar ibu cross check dulu ya. Yang penting kalian menilai dulu apa yang kita isi. Jika kurang paham, kalian tanyakan ke ibu. Paham? Ibu rasa cukup untuk bimbingan konseling hari ini tentang bimbingan kelompok. Jika ada salah ibu mohon maaf. Untuk ini ibu persilahkan kembali, jaga kita berdoa dulu untuk mengakhirinya ya. Teman-teman, mari kita berdoa memohon kepada kita bersih. Sebelum kita mengakhiri tugas kelompok kita ini, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung ke kelas ya, jangan kemana-mana ya, jangan ke kantin ya. Kamu langsung ke kantin, jangan langsung ke kantin. Oke, makasih ya. Langsung balik ke kelas Raihan. Oke.